Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam persiapan untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pretest PPG sudah dimulai dari tanggal 22 sampai 23 Juli hari ini saat video ini dibuat. Mungkin sebagian besar teman-teman yang belum terpanggil untuk pretest sudah mendapatkan banyak FR, soal-soal dari grup PA mungkin, dari grup Telegram atau bahkan dari teman-teman lingkungan sendiri. Baik, untuk FR itu sendiri teman-teman, sebenarnya sebagian besar materi sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jika teman-teman mengikuti ya. Oke, maka dari itu, yuk cek lagi video saya sebelumnya. Nanti saya akan membuatkan video khusus untuk membahas FR pretest PPG untuk teman-teman yang belum terpanggil ya. Oke, jika teman-teman ingin memiliki modul lengkapnya, silakan DM Instagram saya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan juga like, share, dan juga komen ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang modul profesional. Kita langsung melompat ke modul 5 profesional ya teman-teman. Oke, ini modul 5 profesional di kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 4. Saya bacakan ya teman-teman. Di kegiatan belajar 1 itu ada 2 submateri. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler Penjas berbasis ICT dan TPACK. Yang kedua, pembinaan ekstrakurikuler di sekolah. Untuk kegiatan belajar 2, kita tentang sumber pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, media sebagai sumber belajar. Yang ketiga, dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media sumber belajar. Yang keempat, media pembelajaran berbasis ICT. Oke, di kegiatan belajar 3, di sini ada 4 submateri. Yang pertama, dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Yang ketiga, macam-macam sumber belajar Penjas berbasis TIK. Dan yang keempat, TIK dalam pembelajaran Penjas. Untuk yang terakhir, di kegiatan belajar 4, ada 5 submateri. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, sumber belajar dari internet. Yang ketiga, definisi dan hakikat e-learning. Yang keempat, pembelajaran berbasis blended learning. Dan yang terakhir, sumber pembelajaran dengan video pembelajaran. Lanjut teman-teman ya. Jangan lupa untuk siapkan buku catatan dan siap untuk mencatat. Oke, kita lanjut di kegiatan belajar 1. Di submateri yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler Penjas berbasis ICT dan TPACK. Oke teman-teman, saya bacakan. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak. Oke, di pembelajaran itu sendiri ada dikenal pendekatan saintifik. Ini diyakini sebagai titisan emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Oke, kita akan menitik beratkan di pendidikan atau pendekatan saintifik ya teman-teman. Di sini ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Ada 5 pendekatan atau langkah-langkah di sini ya teman-teman. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Oke, teman-teman silahkan di pause dulu videonya. Silahkan bila ingin mencatat. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas berbasis ICT. Diantaranya adalah, oke, ICT itu adalah informasi, komunikasi, dan teknologi ya teman-teman. Oke, saya bacakan yang pertama. Yang pertama adalah penggunaan ICT sebaiknya dibagi dalam kategori, yaitu one laptop for all student, one student one laptop, dan one student atau one laptop for four student. Yang kedua,
Di sini penggunaan ICT bersifat one laptop for all student digunakan pada saat guru memberikan konsep dasar yang harus dikuasai siswa secara menyeluruh. Adapun one student one laptop dan one laptop for all student digunakan untuk tahap pengembangan konsep yang memerlukan aktivitas eksplorasi atau pemecahan masalah. Yang ketiga, penggunaan fasilitas hendaknya tidak terlalu sering bersifat individual, yaitu one student one laptop, tetapi sesekali harus bersifat fasilitas bersifat kerjasama, atau yang dikenal one laptop for four student. Yang keempat, guru harus menetapkan standar operasional prosedur atau SOP dalam penggunaan ICT di kelas. SOP ini mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Yang kelima, guru merancang kelas yang berbasis ICT yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Harus dibedakan tempat duduk siswa ketika kebutuhannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian oleh para guru penjas, khususnya dalam menerapkan pembelajaran berbasis ICT dan TPACK. Di sini ada beberapa domain, ada 7 domain TPACK ya teman-teman. Yang pertama, technological knowledge atau TK. Di sini pengetahuan tentang cara berpikir tertentu dan bekerja dengan teknologi, alat dan sumber daya. Dan bekerja dengan teknologi dapat berlaku untuk semua alat dan sumber daya teknologi. Yang kedua, content knowledge. Di sini pengetahuan mendalam guru tentang input, proses dan praktik atau metode pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, pedagogical knowledge. Di sini pengetahuan guru tentang materi pelajaran yang harus dipelajari atau dilalui. Yang keempat, technological content knowledge atau TCK. Di sini terkait dengan bagian pengetahuan dan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, technological pedagogical knowledge TPCK atau TPK terkait dengan bagian pembelajaran dan pengetahuan. Yang keenam, pedagogical content knowledge atau PCK. Ini terkait dengan bagian praktik independen serta set antisipatif. Yang ketujuh, technological pedagogic and content knowledge atau TPCK. Artinya, pengajaran yang sangat terampil dengan atau tanpa teknologi. Oke teman-teman, sepertinya saya salah menulis, sedikit saya ralat ya teman-teman. Untuk yang nomor 2, content knowledge, itu artinya itu adalah tentang materi pelajaran yang harus dipelajari atau dilalui ya teman-teman. Untuk yang ketiganya itu pedagogical knowledge, itu harusnya adalah pengetahuan mendalam guru tentang input, proses dan praktik atau metode pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk nomor 2 dan 3 itu dibalik ya teman-teman, mohon maaf. Jadi ini nomor 2 dan 3 itu kita balik ya teman-teman. Oke ya, jadi jangan salah pemahaman ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dilihat dari bentuknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 1. Media visual, yaitu media mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca, misalnya gambar, foto, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Di sini media yang dapat atau mampu menyajikan informasi dalam bentuk yang hanya dapat didengar, misalnya radio, tape recorder, dan lain-lain. Yang ketiga, project still media. Media merupakan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang tidak bergerak, misalnya transparansi slide, slide PowerPoint, dan lain-lain. Yang keempat, proyektor motion media. Media memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang dapat bergerak, misalnya film, televisi, video, dan lain-lain. Kita lanjut teman-teman. Di sini ada multimedia atau komputer. Oke, kalau ada kata-kata multimedia, berarti contohnya komputer ya teman-teman. Di sini pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni multimedia presentasi dan multimedia belajar mandiri. Ini untuk yang pertama, multimedia presentasi pembelajaran. Di sini artinya multimedia pembelajaran yang tidak dapat digunakan untuk belajar secara mandiri oleh siswa.
melainkan digunakan oleh dosen atau guru untuk membantu penyampaian materi pembelajaran di kelas. Bentuknya dapat berupa slide PowerPoint yang dilengkapi suara, animasi, video, namun tidak memungkinkan terjadinya interaksi dengan siswa karena disajikan oleh guru. Yang kedua, multimedia pembelajaran mandiri. Di sini artinya multimedia yang berupa software pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bantuan atau kehadiran guru. Lanjut, di sini penggunaan media berbasis ICT memberikan beberapa keuntungan, antara lain A. Memvisualisasikan konsep-konsep abstrak. B. Mempermudah memahami materi-materi yang sulit. C. Mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual. D. Menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format atau multimedia sehingga menjadi lebih menarik dan terbaru. E. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajar dan materi pembelajaran. F. Mengakomodir perbedaan kecepatan dan gaya belajar siswa. G. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. H. Mendukung perubahan peran guru ke arah yang positif sebagai fasilitator dan mediator dari posisi semula sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan individu penggunanya. Kita lanjut teman-teman. Di sini adalah contoh pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik model pembelajaran problem based learning. Oke, yang pertama di sini ada contohnya pelaksanaan pendekatan saintifik dalam kegiatan mengamati. Di sini guru memberi tugas pada siswa untuk menonton video permainan bola voli. Guru tersebut bertujuan agar siswanya memiliki pengetahuan awal, berarti menerapkan konsep TK, yaitu Technological Knowledge. Dari menonton video tentang permainan bola voli, yaitu di sini ada memahami isi konten, berarti menerapkan konsep TK, yaitu Content Knowledge. Di sini selama siswa menonton video tersebut, membuat suatu catatan-catatan kecil yang akan didiskusikan nantinya, berarti menerapkan konsep PK, yaitu Pedagogical Knowledge. Oke teman-teman, ini contohnya. Yang kedua, ini contoh yang kedua, pelaksanaan pendekatan saintifik dalam kegiatan menanya. Oke, ini dilakukan oleh guru pada saat siswa di lapangan, lebih mengarah pada penerapan konsep TCK, yaitu Technological Content Knowledge, di mana siswa akan melakukan kegiatan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dijumpai pada saat menonton video untuk didiskusikan dengan temannya dan bersama guru. Lanjut, di kegiatan belajar 1 ini ada submateri yang terakhir, yang kedua, pembinaan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler atau eskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 62 tahun 2014. Oke, di sini pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Pada pasal 5, yang pertama, hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler. Ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran atau bidang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat atau olah minat, dan keagamaan. Yang ketujuh, kegiatan keagamaan meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retret, dan baca tulis Al-Quran. Kita lanjut teman-teman. Di sini adalah fungsi dan tujuan ekstrakurikuler. Yang pertama, fungsi pengembangan, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk membentukkan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua atau B, fungsi sosial, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Selanjutnya, fungsi rekreatif, yakni kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Yang terakhir, fungsi persiapan karir, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Oke teman-teman, lanjut. Di sini ada kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan keseluruhan wajib dan pilihan. Ada dua ya teman-teman, wajib dan pilihan. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berbentuk pendidikan kepramukaan. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat berbentuk latihan olah bakat dan latihan olah minat. Oke, di sini ada jenis-jenis ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya. Terdapat dua jenis kegiatan ekstrakurikuler. Oke, teman-teman. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib. Ini merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang B, ekstrakurikuler pilihan. Ini merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Untuk format kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Untuk yang pertama, individual, yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan. Yang kedua, secara kelompok, yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik. Yang ketiga, yaitu klasik atau klasikal, yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas. Yang keempat, secara gabungan, yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik antar kelas. Yang terakhir, format kegiatan secara lapangan, yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan. Oke teman-teman, di kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas tentang sumber pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Oke, di sini ada jenis-jenis sumber belajar. Oke, yang pertama, pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Yang kedua, orang. Ini adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang ketiga, bahan.
ini adalah merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Yang keempat, alat. Ini adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Selanjutnya, teknik. Ini adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan, misalnya demonstrasi. Yang keenam atau terakhir, latar atau lingkungan. Ini situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lanjut teman-teman. Di sini yang kedua, media sebagai sumber belajar. Media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan rumusan tujuan instruksional dan tentu saja dengan kompetensi guru itu sendiri dan sebagainya. Macam-macam media. Ini dapat teman-teman lihat ya. Lihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam media audio atau auditif ya. Di sini media yang hanya mampu mengharapkan kemampuan suara saja. Ini gampang ya teman-teman. Yang kedua, media visual. Ini tentunya mengandalkan indera penglihatan. Ini yang ketiga, media audiovisual. Ini tentunya mengandalkan mempunyai unsur suara dan unsur gambar atau penggabungan ya teman-teman. Yang B, dilihat dari daya liputnya. Di sini media dibagi dalam satu, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya, radio dan televisi. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat khusus. Ini contohnya film. Yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Media ini menggunakan hanya untuk seorang diri. Lanjut teman-teman. Yang ketiga, dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media sumber belajar. Di sini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran. Yang pertama, objektivitas. Unsur objektivitas, unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus dihindarkan. Artinya, guru tidak boleh memilih media pengajaran atas dasar kesenangan pribadi. Yang kedua, program pengajaran, yaitu program pengajaran harus disampaikan kepada anak didik yang sesuai kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Yang ketiga, sasaran program. Di sini yang dimaksudkan adalah anak didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran. Yang keempat, situasi dan kondisi. Ini adalah perlu perhatian dalam menentukan pilihan media pengajaran yang akan digunakan. Yang kelima, kualitas terbaik dari segi teknik. Media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat dan lain-lain. Yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan media pembelajaran. Di sini berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Lanjut teman-teman, media pembelajaran berbasis ICT atau Information, Komunikasi, dan Teknologi. Pembelajaran berbasis ICT adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Pendidikan berbasis ICT saat ini sudah berkembang pesat di berbagai daerah. Kebutuhan akan berbagai media interaktif semakin dirasakan, mengingat kondisi perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat. Dalam dunia pendidikan misalnya, siswa mulai prasekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK dituntut mengenal ICT sejak dini. Dengan demikian, jelas bahwa kebutuhan bahan pembelajaran berbasis ICT sebagai alat untuk membantu peserta didik menguasai ICT dan materi pelajaran umum lainnya dengan lebih cepat, menyenangkan, dan meningkatkan hasil belajar menjadi kebutuhan yang mendesak untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan. Oke teman-teman, di KB3 di sini kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Oke,
Di dampak positif teknologi informasi dan komunikasi ada beberapa hal ya teman-teman. Ini dampak positifnya dulu, yaitu mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Kemudian, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Ini merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Selanjutnya, sebagai media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, membantu individu dalam mencari informasi sebagai media hiburan, mempermudah komunikasi untuk berbagi sharing dan berbagi file, dan yang terakhir, mempunyai banyak dampak positif dalam dunia pendidikan sebagai lokasi untuk bisnis jual beli, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Lanjut, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada beberapa dampak negatifnya teman-teman. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying semakin meningkat. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang kedelapan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang terakhir, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Lanjut, dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Oke teman-teman, kita langsung merujuk ke pendidikannya itu sendiri ya teman-teman. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh dihadapkan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang terakhir, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Di sini dampak negatif TIK untuk pendidikan. Dampak negatifnya teman-teman, yang pertama, kemajuan TIK akan semakin memudahkan pelanggar hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Selanjutnya, meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven, diferensial uji bakat dapat diakses melalui compact disc. Yang keempat, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya, tidak membuat TI sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya, kita tidak hanya mendownload, tapi masih membeli buku cetak. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Yang terakhir, pertimbangkan penggunaan TI dalam pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam kendali sementara membuat pembelajaran dengan TIK, analisis pro dan kontra penggunaan. Oke teman-teman, di sini ada macam-macam sumber belajar pendidikan jasmani berbasis TIK. Dalam memilih sumber belajar dapat ditentukan berdasarkan program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Untuk jenis-jenis sumber belajar sendiri itu yang sudah kita bahas sebelumnya, manusia, bahan, lingkungan, sumber belajar, dan aktivitas. Oke, kita lanjut. Di yang keempat, atau submateri yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Beberapa hal yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran penjas adalah yang pertama, CD pembelajaran,
dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran penjas yang menitik beratkan pada penguasaan gerak yang dalam prakteknya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Oke, di sini adalah maksudnya adalah video pembelajaran teman-teman CD. Oke, yang kedua, internet akan mempermudah mengakses sumber-sumber informasi dan pengetahuan di segala bidang termasuk penjas. Kita langsung masuk ke KB4 teman-teman. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Secara umum, pembelajaran berbasis komputer dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu komputer pribadi dan komputer dalam jaringan. Di sini perbedaan yang utama antara keduanya terletak pada aspek interaktivitas. Dalam pembelajaran melalui komputer mandiri, interaktivitas peserta ajar terbatas pada interaksi dengan materi ajar yang ada dalam program pembelajaran. Pada pembelajaran dengan komputer dalam jaringan, interaktivitas peserta ajar menjadi lebih banyak alternatifnya. Pada pembelajaran dengan komputer dalam jaringan dikenal dua jenis fungsi komputer, yaitu komputer server dan komputer klien. Interaksi antara peserta ajar dengan tenaga pengajar dilakukan melalui kedua jenis komputer tersebut. Ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, orientasi pada pembelajaran individual. Yang ketiga, orientasi pada pembelajaran mandiri. Yang keempat, berbasis komputer berbasis individual. Yang kelima atau terakhir, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya, tinggal di pause video saya. Lanjut teman-teman, model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, model drill. Yang kedua, model tutorial. Yang ketiga, model simulasi. Yang keempat, model instructional games. Oke, teman-teman bisa baca dan pause video saya, teman-teman. Yang kedua, di sini ada sumber belajar dari internet. Internet memiliki banyak fasilitas yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti militer, media massa, bisnis, dan juga untuk pendidikan. Fasilitas tersebut antara lain email, telnet, internet, relay, chat, newsgroup, mailing list, file transfer, protokol atau FTP, atau World Wide Web atau WWW. Di antara banyaknya fasilitas tersebut ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu email, mailing list, newsgroup, file transfer protokol atau FTP, dan World Wide Web. Oke teman-teman, di sini ada definisi dan hakikat e-learning sendiri. Definisi e-learning yang pertama, ini merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Yang kedua, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer stand-alone. Di sini ada manfaat e-learning, yaitu fleksibilitas, independent learning, dan biaya. Tentunya biayanya murah ya teman-teman. Lanjut, pembelajaran berbasis blended learning. Ini juga disinggung ya teman-teman. Di modul pedagogi kita sudah belajar tentang pembelajaran berbasis blended learning. Oke, praktik pembelajaran saat ini masih banyak para tenaga pengajar pada berbagai jenjang dan jenis lembaga pendidikan yang sumber belajarnya hanya dibuat dalam benak pengajar dan buku teks. Agar pembelajaran dapat memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi sebagai sumber belajar yang beragam, maka perlu dikembangkan model pembelajaran yang sensitif terhadap kombinasi antara orang dan teknologi, disebut pembelajaran berbasis blended learning. Untuk pembelajaran berbasis blended learning ini, mengkombinasikan keunggulan dari belajar melalui 3 sumber belajar utama, yaitu pembelajaran tatap muka, offline, dan online. Oke, ada sumber pembelajaran dengan video pembelajaran. Oke, ini adalah teman-teman, suatu terobosan juga ya teman-teman ya, memanfaatkan media pembelajaran berbasis video pembelajaran. Oke, di sini cara membuatnya teman-teman, yaitu siapkan skenario, yaitu ringkasan materi yang Anda buat atau siswa yang buat. Yang kedua, cari ilustrasi atau pendukung.
tugas Anda untuk mencari gambar atau video yang akan Anda masukkan ke dalam video Anda. Yang ketiga, proses merekam. Yang keempat, compile video Anda atau menggabungkan semua hasil rekaman menjadi tampilan video seperti yang ada pada video di atas. Oke teman-teman, ini maksudnya video pembelajaran yang akan ditampilkan ketika pembelajaran teman-teman akan dimulai ya. Oke, kita lanjut. Atau ini yang terakhir ya teman-teman, mohon maaf. Oke teman-teman, mungkin di modul 5 hanya sekian atau 4 kegiatan belajar. Ini hanya tentang TIK teman-teman ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk dipahami secara baik-baik. Jadi bagi teman-teman yang belum terpanggil untuk pretest PPG, semoga masih tetap semangat karena masih ada waktu untuk belajar mempersiapkan diri. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk di pause juga video saya barangkali teman-teman mau catat. Oke, mohon maaf kalau ada segala kekurangan pengucapan ataupun yang lain-lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, tetap semangat belajar dan semoga lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.